Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini dalam program pelatihan pendidikan profesi guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Saya berkesempatan melakukan program pendidikan profesi guru ini di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada modul 1 pembelajaran mendalam dan asesmen ini, saya melakukan aksi nyata yaitu eh, mendiseminasikan cara merancang pembelajaran berbasis understanding by design pada media sosial khususnya YouTube. Oke, dalam kegiatan aksi nyata yang pertama ini mendiseminasikan bagaimana merancang kegiatan pembelajaran dengan prinsip understanding by design. Sebelumnya kita akan melihat apa sih pengertian dari understanding by design ini. Understanding by design ini merupakan suatu pendekatan dalam merencanakan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman mendalam peserta didik terhadap materi pelajaran yang akan kita ajarkan. Oke, dalam merencanakan kegiatan pembelajaran menggunakan prinsip understanding by design ini ada 3 langkah utama. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Nah, dalam menentukan tujuan pembelajaran ini ada 3 alternatif yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita bisa mengkonversikan langsung dari capaian pembelajaran ke tujuan pembelajaran. Lalu alternatif yang kedua, kita bisa melihat kompetensi dan melihat lingkup materinya. Lalu setelah itu kita berdasarkan kompetensi dan ruang lingkup materinya kita konversikan atau kita rumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Dan alternatif yang ketiga yaitu kita bisa melihat lintas elemen. Maksudnya lintas elemen ini kita menentukan tujuan pembelajaran kita melihat dari sebelum, fase yang akan kita ajarkan dan sesudah yang kita ajarkan. Atau kita pada posisi fase B, maka kita lihat dulu fase A-nya, setelah itu kita lihat fase B-nya agar kegiatan pembelajaran ini menjadi kegiatan pembelajaran berkelanjutan. Masuk ke langkah yang kedua yaitu kita menentukan asesmen untuk kegiatan yang akan kita laksanakan. Jadi ada 3 jenis asesmen berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu asesmen asal learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning. Asesmen asal learning ini adalah asesmen yang digunakan sebagai kegiatan pembelajaran, misalnya refleksi. Asesmen for learning. Asesmen for learning ini kita gunakan untuk perbaikan pembelajaran, contohnya asesmen balik atau formatif. Untuk asesmen yang ketiga yaitu asesmen of learning, asesmen untuk evaluasi pada akhir pembelajaran. Nah, ini kita lakukan seperti sumatif, kegiatan sumatif. Nah, setelah kita menentukan tujuan pembelajaran, menentukan asesmen, dan kedua langkah tersebut kita menjadikan acuan untuk merancang kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama kita ada 9 kriteria yang harus dipenuhi dalam merancang kegiatan pembelajaran ini, yaitu menentukan alur pembelajaran yang dilakukan berfokus pada pencapaian tujuan, disertai perencanaan aktivitas yang mendorong peserta didik mengeksplorasi konsep secara mendalam, strategi model, metode, dan pendekatan pembelajaran dipilih secara tepat agar selaras dengan asesmen dan capaian pembelajaran yang diharapkan. Lalu aktivitas pembelajaran dikembangkan berdasarkan kebutuhan belajar, kemampuan awal peserta didik, serta dikaitkan dengan konteks nyata dan prinsip pembelajaran aktif atau active learning. Pemahaman terhadap konsep-konsep esensial secara menyeluruh. Jadi ada 9 langkah yang harus kita lakukan dalam merancang kegiatan pembelajaran. Nanti kita akan jelaskan secara detail. Dan apa itu prinsip understanding by design? Jadi prinsip pada understanding by design ini yang pertama yaitu pendekatan ini menekankan pentingnya perencanaan pembelajaran yang dirancang oleh guru sebagai bagian dari tanggung jawab. Yang kedua, understanding by design ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami makna pembelajaran melalui
penguasaan konsep-konsep inti. Yang ketiga, mendorong mereka untuk belajar secara mandiri melalui tugas-tugas kinerja yang autentik. Keempat, dalam pendekatan ini perencanaan dimulai dengan penetapan tujuan atau capaian pembelajaran yang jelas. Berikutnya, kemudian guru merancang langkah-langkah untuk membantu siswa mencapainya. Yang keenam, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan proses belajar berlangsung dengan benar. Yang terakhir, refleksi secara berkala terhadap proses pembelajaran menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan demi tercapainya hasil belajar yang optimal bagi siswa. Ya. Ide-ide penting yang saya dapati pada saat mempelajari topik pertama ini, pendekatan understanding by design ini, yang pertama yaitu cara praktis yaitu dengan hierarki penyusunan rancangan yang sistematis menjadikan pembuatan rancangan pembelajaran lebih mudah. Jadi kita hanya membutuhkan tiga langkah utama dalam merancang kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua, ada fokus pendekatan understanding by design. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam, keterlibatan peserta didik melalui tugas autentik, serta peran guru sebagai fasilitator yang memastikan proses belajar benar-benar terjadi dan bermakna. Nah, lalu yang ketiga, tujuannya memiliki tujuan pembelajaran yang jelas, serta understanding by design ini juga mendorong refleksi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu ada yang keempat, yaitu prinsip. Sejalan dengan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam yang menekankan aspek berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan, serta understanding by design ini mendukung terciptanya pengalaman belajar yang holistik, mencakup pola pikir, hati, rasa, dan raga. Oke teman-teman, setelah kita melihat tadi apa saja materi-materi yang telah dibahas tentang pendekatan berbasis understanding by design ini, masuklah kita ke tahap perencanaan pembelajaran berbasis understanding by design. Yang pertama tentunya dari 3 tahap pertama tadi, menentukan tujuan pembelajaran. Pada tahap ini kita menggunakan alternatif yang kedua, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan ruang lingkup pada cakupan pembelajarannya. Dan untuk langkah yang kedua, kita menentukan asesmen apa yang akan kita perjuangkan. Pada kegiatan pembelajaran kali ini kita menggunakan ketiga asesmen itu, yaitu refleksi, formatif, dan sumatif. Baik itu asesmen as learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning. Oke, masuk ke rancangan kegiatan. Pada rancangan kegiatan itu kita menerapkan 7 prinsip understanding by design itu. Dalam model pembelajaran yang digunakan adalah problem basic learning dengan metode penyampaian diskusi, ceramah, demonstrasi, penugasan, dan tanya jawab, dan menerapkan prinsip pembelajaran mendalam. Jadi kita mengintegrasikan understanding by design dengan prinsip atau pendekatan pembelajaran mendalam. Oke, berikut adalah rancangan pembelajaran kita, yaitu tentunya kita memiliki informasi umum, asesmen, lalu kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir kita melakukan refleksi. Untuk informasi umum, data modul yang saya gunakan di fase B, di kelas 4 pada semester 2 pembelajaran bahasa Indonesia yang tema asal usul di SDN Parung 03. Untuk tujuan pembelajarannya itu saya mengidentifikasinya menggunakan alternatif yang kedua, identifikasi kompetensi dan ruang lingkup dari EP. Yang kita dapati kompetensinya yaitu mendemonstrasikan, sedangkan ruang lingkupnya adalah gagasan dan informasi. Sehingga tujuannya menjadi melalui kegiatan menyimak dan diskusi
Siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pemahaman terhadap gagasan dan informasi dalam teks oral, seperti ceritanya dalam bentuk audio. Oke, untuk selanjutnya yaitu tahap asesmen. Kita merancang dulu asesmen apa yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu kita menggunakan asesmen as learning, yaitu refleksi. Assessment for learningnya formatif, assessment of learningnya kita gunakan sumatif. Oke, untuk tahap berikutnya yaitu ketiga, kita merancang kegiatan pembelajaran. Yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu kita harus menentukan kriteria ketercapaian. Kriteria ketercapaian ini kita lihat berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah kita buat di awal. Jadi ada 3 kriteria ketercapaian untuk pertemuan pertama. Yang pertama, yang memahami instruksi lisan yang disampaikan terkait teks oral. Lalu yang kedua, menemukan dan mengidentifikasi informasi penting dalam teks oral dan gambar yang menyertainya. Lalu yang ketiga, menyampaikan pendapat sederhana tentang informasi yang terdapat dalam teks oral. Nah, setelah kita menentukan kriteria ketercapaian, maka setelah itu kita menentukan strategi untuk menyampaikan pembelajaran tersebut atau pedagogi. Pedagoginya yaitu yang pertama, metode pembelajaran yang kita gunakan: diskusi, tanya jawab, penugasan, demonstrasi, dan penjelasan. Untuk model pembelajaran sendiri kita menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Lalu teknik pembelajaran, untuk menyampaikan materi kita menggunakan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Dan selanjutnya mitra. Jadi pada kesempatan ini saya merancang kegiatan pembelajaran dengan bermitra kepada orang tua. Untuk lingkungan yang saya gunakan pada saat itu, pada rencana ini adalah ruang kelas dan lapangan. Lalu budaya belajarnya yaitu kolaboratif, berpartisipasi aktif, dan rasa ingin tahu. Oke, untuk tahap kegiatan yang akan kita lakukan, yang pertama yaitu kegiatan awal. Kegiatan awal itu selama 10 menit yang menerapkan prinsip berkesadaran dan bermakna. Jadi pada kegiatan awal ini guru membuka pelajaran dengan salam, doa bersama, dan sapaan, dan menciptakan suasana positif. Guru melakukan presensi, guru menerapkan permainan atau teknik-teknik permainan, pemusatan konsentrasi. Guru melakukan apresiasi dengan mengaitkan materi sebelumnya. Selain itu, guru memberikan pertanyaan pemantik dan memaparkan tujuan pembelajaran, serta guru memberikan gambaran dan instruksi untuk kegiatan pelajaran yang akan dilakukan. Untuk yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti ini dilaksanakan selama 50 menit dengan menerapkan prinsip bermakna dan mengembirakan. Pada kegiatan inti, sub pertama yaitu memahami. Berdimensi memahami, laksanakan 5 menit. Yang pertama yaitu eksplorasi. Guru memutar audio cerita sebanyak 2 kali atau teks oral. Setelah itu mengaplikasi ini selama 25 menit. Guru mengelaborasi, memberikan diskusi kelompok kecil. Siswa berbagi pemahaman awal mereka tentang isi teks oral yang didemonstrasikan tadi.
Lalu memberikan sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab klasikal, guru memfasilitasi diskusi untuk menggali gagasan dan informasi penting dalam teks. Guru memberikan pertanyaan yang terarah, misalnya siapa tokoh dalam cerita, di mana latar atau latar kejadiannya, dan lain-lain. Dan pada kegiatan ini, siswa mengidentifikasi tokoh, latar, dan alur cerita dari teks oral dan masuk ke tahap refleksi selama 20 menit. Murid-murid atau siswa merefleksikan diri tentang kegiatan, baik itu kegiatan diskusi ataupun kegiatan pembelajaran yang mereka lalui. Teknik yang kedua, konfirmasi, yaitu guru memberikan penjelasan dan penguatan mengenai gagasan dan informasi dalam teks oral. Guru memberikan refleksi dan umpan balik formatif. Nah, masuk kepada kegiatan penutup. Kegiatan penutup selama 10 menit dengan menerapkan prinsip kesadaran. Siswa menyimpulkan pelajaran hari ini tentang gagasan dan informasi yang ada pada teks oral, sehingga mereka dapat dengan mereka menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang teks atau gagasan informasi yang ada dalam teks oral, mereka diharapkan mendapat mendemonstrasikan ide-ide atau gagasan yang ada pada dan juga informasi yang ada pada teks oral tersebut. Lalu guru memberikan tugas tindak lanjut menceritakan kembali teks oral kepada orang tua. Guru mengucapkan terima kasih atas semangat belajar siswa dan memberikan apresiasi atas kegiatan yang mereka lakukan pada hari ini. Dan masuk kegiatan asesmen. Asesmen tersebut dilakukan dengan model atau jenis asesmen as learning dan asesmen for learning, yaitu refleksi dan formatif. Oke Bapak Ibu Guru, tentunya setelah kita merancang dan mengimplementasikan rancangan pembelajaran kita, baiknya kita melakukan refleksi, baik itu refleksi dari rancangan yang kita buat dan dari proses pelaksanaan atau implementasi yang kita lakukan, agar refleksi ini bisa menjadi acuan perbaikan atau bahkan meningkatkan mutu pembelajaran yang kita lakukan ke depan, dan dapat menjadikan acuan kita untuk membuat rancangan pembelajaran berikutnya. Pada dasarnya rencana kegiatan ini terdiri dari 3 pertemuan, namun pada kesempatan ini saya hanya membahas pertemuan yang pertama. Dan di akhir pertemuan kita akan melakukan sumatif untuk melihat capaian pembelajaran pada rancangan modul kali ini dan melakukan refleksi tentang pelaksanaan dan perencanaan pembelajaran dan tindak lanjut. Ya, Bapak Ibu. Kesimpulan. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam, keterlibatan peserta didik melalui tugas autentik, serta peran guru sebagai fasilitator yang memastikan proses belajar benar-benar terjadi dan bermakna. Dalam perencanaan pembelajaran berbasis understanding by design ini, 3 langkah utama yang perlu dipedomani, yaitu di mana tujuan dan asesmen menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tujuan sebagai hasil akhir, sedangkan asesmen sebagai instrumen indikator keberhasilan. Itulah aksi nyata untuk topik yang pertama ini pada modul 1 kegiatan PPG, yang mana saya mendiseminasikan hasil rancangan kegiatan pembelajaran dengan berbasis understanding by design. Mohon masukannya, umpan baliknya pada Bapak Ibu Guru semuanya. Semoga kegiatan ini, aksi nyata ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pelajaran untuk saya secara pribadi. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak pada teman-teman semuanya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat.